cintanya ditolak oleh kakak Salsabila yang bernama Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman yang mendengarkan podcast kisah nyata di channel kami ini. Semua kisah yang kami bahas di channel ini merupakan rangkuman kisah dan kejadian nyata yang sudah tersaji di beberapa media online maupun media offline. Tujuan kami merangkum kisah ini tidak lain hanya untuk sarana edukasi dan sarana kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya dalam setiap ucapan maupun tindakan kita nanti di berbagai kondisi. Sebelum teman-teman mulai mendengarkan pembahasan kami, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan juga camilan beserta kopi, karena kronologi akan kami beberkan tanpa berasumsi. Selamat mendengarkan. Pagi itu, pukul 10.00 WIB, Ibu Siti Amalia melakukan aktivitas rutinnya untuk berangkat pergi ke pasar. Saat itu, suami Ibu Amalia yang bernama Pak Slamet juga sedang bekerja di daerah Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Sebelum pergi ke pasar, Ibu Siti Amalia sempat mengajak anak bungsunya yang bernama Salsabila yang masih berusia 9 tahun untuk ikut menemani dirinya ke pasar. Akan tetapi, saat itu Salsabila menolak ajakan Ibu Siti Amalia karena dirinya akan melanjutkan menonton televisi di rumahnya. Karena di rumah sedang kosong dan hanya ada Salsabila di rumahnya, Ibu Siti Amalia berinisiatif untuk mengunci pintu rolling door rumahnya dari luar. Sedangkan pintu samping rumahnya juga sudah terkunci rapat dari dalam rumah. Setelah dari pasar, Ibu Siti Amalia mencari-cari keberadaan Salsabila, putri bungsunya tersebut. Akan tetapi, Salsabila dicari-cari kemana-mana tetap tidak ditemukan keberadaannya. Ibu Siti Amalia berpikir, mungkin Salsabila sedang keluar bermain dengan teman-temannya, karena TV yang ditonton Salsabila masih dalam keadaan menyala, dan kasur juga lemari tempat Salsabila biasa tiduran sambil menonton TV juga dalam keadaan basah. Dan awal kepanikan Ibu Siti Amalia bermula ketika waktu mengaji sudah tiba. Tidak biasanya Salsabila tidak pulang ke rumah ketika waktu mengaji sudah tiba. Hingga Ibu Siti Amalia mencari ke rumah neneknya yang tak jauh dari rumahnya. Dan ternyata Salsabila juga tidak berada di sana. Bahkan Ibu Siti Amalia pun mencari keberadaan Salsabila di rumah beberapa temannya. Akan tetapi masih juga belum ditemukan keberadaannya. Karena semakin panik dan waktu semakin sore, akhirnya Ibu Siti Amalia menelpon suaminya dan mengabarkan kalau Salsabila menghilang dan masih belum ditemukan. Mengetahui putri bungsunya menghilang, Pak Slamet buru-buru pulang ke rumahnya yang berada di wilayah Desa Kaliprau, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ketika Pak Slamet ini sampai di rumahnya, keluarga, kerabat, juga para tetangganya ikut membantu dalam pencarian hilangnya Salsabila ini. Hingga akhirnya di jam 10 malam, Pak Slamet ke arah belakang rumahnya dan melihat ada tumpukan karung tepung yang mencurigakan di bawah tumpukan kardus. Setelah karung itu diturunkan dan dibuka, seketika histerislah mereka yang berada di sana.
Salsabila yang mereka cari dari siang hari ternyata sudah meringkuk dalam karung tepung tersebut. Ketika ditemukan Salsabila sudah dalam keadaan tak lagi bernyawa. Tubuhnya mulai membiru dan mulutnya mengeluarkan busa. Jenazah Salsabila pun akhirnya dievakuasi ke RSUD Azhari Pemalang untuk dilakukan proses otopsi guna mengetahui penyebab dan juga siapa pelaku yang dengan bengisnya menghilangkan nyawa Salsabila ini. Ketika pihak kepolisian turun untuk mengusut kasus ini, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Dan dari hasil informasi yang dihimpun kepolisian kala itu, polisi mengamankan salah satu tetangga korban yang bernama Abdul Ghafur. Abdul Ghafur diamankan oleh pihak kepolisian karena dari informasi yang didapat, Abdul Ghafur ini sempat menyerang rumah keluarga Pak Slamet lantaran cintanya ditolak oleh kakak Salsabila yang bernama Siska. Warga berencana ramai-ramai akan menghakimi pelaku, dan Abdul Ghafur pun sudah sempat menerima beberapa kali pogeman mentah dari warga, hingga akhirnya dirinya diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penyelidikan lebih mendalam, akhirnya tersangka pelaku utama pun terungkap. Pelaku sebenarnya ialah inisial K, seorang pelajar SMK yang masih berusia 16 tahun. Dan mirisnya, pelaku merupakan masih kerabat korban sendiri. Di mata warga dan para kerabat, K ini merupakan anak yang rajin beribadah. Dirinya juga diketahui rajin bekerja, meskipun dirinya masih berstatus sebagai seorang siswa SMK. KA diketahui bekerja paruh waktu di tempat Pak D korban Salsabila yang rumahnya bersebelahan dengan rumah korban. Dan peristiwa memilukan itu terjadi ketika KA mendengar pintu rolling door sudah dikunci oleh Ibu Siti Amalia. Ketika itu, KA pergi ke belakang rumah tempat ia bekerja dan kemudian memanjat melalui plafon atap rumah untuk memasuki rumah Salsabila ini. Tujuan KA memasuki rumah korban awalnya hanya untuk mengintip saja. Meskipun setelah memasuki rumah melalui plafon, Salsabila yang terbangun seketika itu berteriak. Yang teriakannya itu membuat KA menjadi panik. KA kemudian secara refleks membekap mulut Salsabila dengan kain dan bantal. Tak hanya itu, karena Salsabila melawan, KA pun memukul bagian belakang leher Salsabila. Dan biadabnya tak hanya itu saja. Setelah Salsabila lemas dan tak berdaya, KA masih sempat menyetubuhi korban. Ya Allah. Dan ketika Salsabila sudah tak lagi bernyawa, KA pun langsung memasukkan jasadnya ke dalam karung tepung dan meletakkannya di tumpukan karung dan kardus di belakang rumah. Usai melakukan tindakan keji itu, KA kembali bekerja seperti semula. Dan bahkan KA pun ikut berpura-pura mencari keberadaan korban ketika korban dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Dan dari perbuatannya ini, KA terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan setelah diusut lebih dalam, KA ini rupanya sering mengintip para tetangganya yang sedang mandi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa file di HP-nya yang berisikan beberapa file video dirinya sedang mengintip beberapa tetangganya yang sedang mandi. Dan untuk Abdul Ghafur, setelah dinyatakan dirinya tidak bersalah,
dirinya dijemput oleh kepala desa setempat, dan kemudian pihak keluarga meminta maaf secara langsung kepada Abdul Ghafur. Begitu juga dengan warga. Warga setempat juga meminta maaf kepada Abdul Ghafur atas tuduhan serta perlakuan yang diterima oleh Abdul Ghafur. Sebagai aksi simpatik para warga, warga pun menggalang donasi yang diberikan kepada Abdul Ghafur dan juga kepada keluarga korban. Dan dari kasus ini kita belajar, alangkah baiknya kita tidak melakukan aksi main hakim sendiri, meskipun terkadang kita cukup emosi kepada para pelaku kriminalisasi. Terima kasih. Semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di muka bumi ini. Dan semoga Tuhan selalu menjaga kita dan juga keluarga kita dari segala macam mara bahaya, dari segala niat jahat seseorang, dan dari segala tipu daya setan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton dan mendengarkan podcast kami ini. Silakan di-share, di-subscribe, di-like video kami ini, dan juga tuliskan di kolom komentar, kira-kira kalian mau diceritakan tentang cerita fakta mengenai kasus apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.